Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bilangan bulat, yaitu materi kelas 7 bab pertama pada semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenal bilangan bulat, kemudian yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulat, yang ketiga pengurangan bilangan bulat, kemudian yang keempat adalah operasi hitung campuran. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi kepada anak-anak kelas 7 yang hari ini melaksanakan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di sekolah SMP 164 Jakarta. Baik, kita akan mulai. Nah, yang pertama adalah kita terlebih dahulu mengenal bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini kita tahu bahwa ada bilangan bulat positif dan negatif. Oleh karena itu, kita akan mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Nah, perhatikan, disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu? Ya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 pada barisan bilangan berikut mulai dari 1 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini namanya adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, sekarang disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Nah, kalau dimulai dari 0, namanya apa? Namanya adalah bilangan cacah. Jadi, kita simpulkan bahwa apabila bilangan asli itu adalah dimulai dari angka 1, 2, bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan apabila bilangan cacah itu dimulai dari angka atau bilangan 0 sampai 1, 2 dan seterusnya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar termometer dan gambar suatu grafik atau peta mengenai kedalaman dari sebuah laut atau samudra ya. Nah, bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ya? Ini 15 derajat di 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalian bisa perhatikan yang pertama ada gambar, yang ini ada termometer untuk menunjukkan suhu, kemudian ini adalah suatu tabel atau grafik tentang kedalaman laut. Oke. Nah, kita lihat 15 derajat itu apakah di bawah 0? Ya, kita lihat. Nah, 15 derajat itu ternyata ada di bawah 0. Kemudian di sini terlihat ada tanda negatif di sini ya, ada -10. Ini di sini tertera -10, -20. Berarti 15 derajat itu tertera ada di antara -10 sampai 20. Berarti artinya di sini di bawah 0. Kemudian lanjut. Oke, sekarang kalau yang 80 meter di bawah permukaan laut. Oh, ternyata juga di bawah 0, berarti sampai -80. Negatif 80 itu ada tanda negatifnya, artinya itu adalah di bawah angka 0. Nah ini yang 15 derajat dan -80 meter. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu -15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut -80 meter di bawah permukaan laut. Oke, maka bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut ini. Nah, ini ada garis bilangan Bapak buat dari -6, 0 sampai +6. Nah, ini di sini ada angka 0. Ini namanya bilangan 0 ya. Ini bilangan 0 nih. Ya. Kemudian ini 1 sampai seterusnya ke kanan, ke arah kanan ya. 2, 3, 4, 5, 6 ini namanya bilangan bulat positif. Jadi bilangan positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0.
0. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebelah kanannya 0, artinya lebih dari 0. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini ada bilangan negatif. Bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bahwa disimpulkan, bilangan negatif itu adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Karena ada di sebelah kirinya 0. Jadi negatif itu ada di sebelah kirinya 0. Jadi ada yang sebelah kanan 0, ada yang sebelah kiri 0. Kalau yang sebelah kanan 0 namanya adalah bilangan bulat positif. Kalau sebelah kiri namanya bilangan bulat negatif. Paham ya? Nah, coba kita lanjutkan. Nah, sekarang cara membaca dan menulis suatu bilangan bulat. Perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat yang benar. Nah, ini ada namanya bilangan 7. Cara bacanya 7. Kemudian 8. Ini 11. Nah, ini adalah negatif 7. Terkadang anak suka baca min 7 ya, tapi lebih tepat negatif 7. Negatif 8, negatif 11. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Coba perhatikan. Ya. Yang di atas yang berwarna di atas yaitu semakin ke kanan semakin besar. Kemudian yang di bawah itu kalau apabila semakin ke kiri itu artinya semakin kecil. Nah, coba perhatikan lagi barisan bilangan berikut. Nah, oke, apabila semakin ke kanan bilangan itu semakin besar ya. Kemudian apabila semakin ke kiri artinya ke arah negatif nih ya. Berarti itu artinya bilangan itu akan semakin kecil gitu ya. Nah, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Jadi, negatif 1 itu ada sebelah kiri itu akan selalu lebih kecil dari sebelah kanannya, yaitu 0 atau positif 1, positif 2, dan seterusnya. Kemudian kalau 1 ini ya, ini sebelah kanannya kan 2, artinya 1 itu lebih kecil dari 2. Atau 2 itu lebih besar dari 1. Artinya kalau semakin ke kanan itu artinya bilangan tersebut semakin besar. Apabila semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil. Oke, kita selanjutnya adalah membandingkan perbandingan dua bilangan bulat. Kita bisa menggunakan tanda-tanda sebagai berikut ini. Yang pertama, tanda yang seperti ini, simbol ini adalah dibacanya adalah lebih dari. Jadi kita bisa membandingkan dua bilangan ya. Kemudian bentuk yang ini, simbol yang kedua adalah ini dibacanya adalah kurang dari. Nah, apabila tanda ini namanya adalah sama dengan. Jadi ada lebih dari, yang pertama, yang kedua ada tuh kurang dari, yang ketiga ada sama dengan. Jadi kan harus bisa memahami atau membaca dari simbol-simbol ini, tanda-tanda itu. Nah, sekarang kita akan coba membaca 4. Nah, ada simbol ini ya. Kita bacanya dengan mana? 4 lebih dari 2. Karena apa? 4 itu terletak di sebelah kanan, ya kan? Kalau di pada garis bilangan itu adalah dia 4 tuh sebelah kanan dari 2. Nah, maka 4 tuh lebih besar. Kemudian yang kedua, 1. Nah, ini tanda simbol ini apa namanya nih? Nah, kita bacanya apa? 1 kurang dari 5. Karena 1 itu ada di sebelah kiri dari 5 terletaknya ya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil besar bilangan tersebut. Nah, sekarang ini yang selanjutnya misalkan negatif 2 kemudian dengan negatif 6. Kira-kira terbacanya seperti apa? Negatif 2 itu ada di sebelah kiri. Artinya dia akan semakin maksud Bapak min 6-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu min 2. Artinya negatif 2 itu lebih dari negatif 6 ya. Kalau dalam garis bilangan kan artinya semakin ke kiri kan min 6 itu ada di sebelah paling kiri ya kan, dari min 2, karena min 2 dulu, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, artinya min 6 tuh yang letaknya ada sebelah paling kiri, makanya dia adalah lebih kecil min 6-nya. Artinya min 2 itu lebih dari negatif 6. Nah, kemudian yang keempat contohnya min 4 itu ini apa nih?
Karena dia lebih kiri ya, min 4-nya dari 3, maka min 4 itu kurang dari 3. Itu. Nah, lanjut ya. Sekarang ke penjumlahan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Nah, sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan mempunyai panjang dan arah. Ya kan? Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan. Nah, panjang diagram panah ini menunjukkan banyaknya satuan ya, dari ini satuannya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian negatif 1, 2, min 3, min 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Nah, oke, misalkan 0 sampai 6 artinya ini kita menunjukkan bahwa bilangan 6. Kemudian kalau sampai negatif 6 artinya kita menunjukkan bilangan negatif 6. Apabila kita tuliskan sampai min 5, misalkan min 6-nya tidak ada, artinya kita bisa menunjukkan bahwa kalau min 5 itu mulai dari 0 sampai negatif 5. Dan apabila bilangan positif 6 itu dari 0 sampai positif 6. Dengan cara seperti itu menunjukkan dalam bentuk bentuk garis bilangan. Jadi kalau menunjukkan bilangan 6 berarti kita harus menurunkan dari 0, kita urutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya ini kita menunjukkan bilangan 6. Apabila kita ingin menunjukkan bilangan negatif 6, berarti kita tulis dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 sampai dengan angka negatif 6. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Artinya tanda sama apa? 3 dan 2-nya itu sama-sama positif. Karena tidak ada negatifnya di sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan 3 tambah 2, berarti kita harus menunjukkan angka 3 terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari 0 ya. Start kita dan mulai 0. Karena 3 itu positif, berarti kita bergesernya ke kanan ya. 1, 2, 3 satuan ke kanan. Nah, di sini ada angka 3, kita berhenti di sini. Kemudian karena di sini tambah 2, karena dia positif, apabila positif itu kita geser ke kanan 2 satuan ya. Karena ditambah 2 artinya dia bergeser ke kanan 2 satuan. Nah, dimulai dari 3, berarti dari 3 berarti bergeser ke 4 ke 5. Nah, ini artinya ditambah 2. Nah, maka berakhir di angka berapa di garis bilangan tersebut? Yaitu di angka 5. Maka 3 tambah 2 itu adalah hasilnya sama dengan 5. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang contoh yang selanjutnya yaitu apabila negatif 4 ditambah negatif 2. Berarti kita harus siapkan garis bilangannya terlebih dahulu ya. Kita siapkan karena ini kita mulai dari negatif 4 ya. Kita harus tunjukkan dulu negatif 4 posisinya ada di sebelah mana. Nah, kita apabila negatif kita mulai startnya dari angka bilangan 0 ya. Karena dia negatif berarti bergeser ke kiri sejauh 4 satuan. Ya, nah berarti min 4. Kita bisa menunjukkan min 4 seperti itu. Nah, kemudian ditambah negatif 2. Karena negatif 2 ditambah dengan negatif 2 berarti artinya apa? Artinya bergesernya ke kiri. Nah, 2 satuan. Berarti kalau min 4 tambah min 2 berarti berakhirnya di angka atau bilangan negatif 6. Maka hasil dari min 4 tambah min 2 itu sama dengan min 6. Nah, kemudian lanjut penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Sekarang maksudnya berbeda apa? Yang pertama positif, kemudian yang kedua ditambah dengan bilangan negatif. Nah, di sini adalah 5 ditambah negatif 2 ya. Ini 5 ditambah negatif 2. Nah, kita sama mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Kemudian bergeser 5 satuan karena bergeser ke kanan 5 satuan karena dia positif. Kemudian ditambah min 2. Karena ditambah dengan negatif 2, maka dia bergeser ke kiri 2 satuan. Nah, ternyata berakhir di positif 3. Maka hasil dari 5 tambah min 2 adalah sama dengan adalah 3. Coba ulangi, jadi 5 tambah negatif 2 itu sama dengan 3.
Baik, untuk contoh selanjutnya ada soal hitunglah negatif 4 ditambah 3. Seperti kita tahu tadi sebelumnya, bahwa pertama adalah kita harus tunjukkan dulu angka atau bilangan negatif 4. Kita mulai dari 0 ya. Nah, berarti kalau negatif 4 berarti bergeser 4 satuan ke arah kiri. Nah, berakhirlah di bilangan negatif 4. Kemudian karena operasi hitungnya ditambah 3, artinya positif 3 di situ, berarti bergeser ke kanan sejauh 3 satuan. Nah, berakhirlah di angka atau bilangan negatif 1. Maka hasil dari min 4 atau negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan apabila nilainya lebih besar. Kalau puluhan, ratusan, apakah kita harus menggunakan garis bilangan? Tentu tidak mungkin ya, sejauh sebanyak itu kita buat garis bilangan. Nah, ada bagaimana caranya untuk menjumlahkan yang angka-angkanya lebih besar? Perhatikan berikut ini. Nah, caranya adalah apabila penjumlahan bertemu, atau di sini kita lihat ada tanda positif ya, positif bertemu negatif, ya, positif bertemu negatif. Tanda ini akan berubah menjadi negatif karena istilahnya positif ketemu negatif itu menjadi negatif, ya. Nah, artinya 58 dikurang 16, maka hasilnya adalah 42. Nah, bagaimana jika kalau berkebalikan? Artinya negatifnya ada di angka yang paling depan, ya. Nah, ini negatif 216 ditambah 116. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus dirubah dulu, ya, dibalik. Kita rubah jadinya 116 ditambah negatif 216. Nah, kita sebetulnya sudah seperti ini, sudah dibalik. Kemudian kita tahu bahwa apabila tanda positif dengan tanda negatif itu bertemu, maka hasilnya adalah negatif. Maka di sini bisa kita operasikan 116 dikurang 216. Nah, maka hasilnya adalah sisanya 100. Karena di sini lebih besar yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 100. Paham ya? Nah, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dengan bilangan negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan itu. Nah, selanjutnya kita ke pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk melakukan operasi bilangan bulat, kita selain menggunakan garis bilangan bulat, kita juga bisa menggunakan model kartu muatan. Di sini ada kartu muatan positif dan kartu muatan negatif. Kalau positif kita simbolkan dengan simbol atau tanda tambah. Kalau negatif kita misalkan dengan simbol tanda pengurangan. Ya, positif plus, negatif min. Nah, ketika kartu pasangan itu kita pasangkan antara positif dengan negatif, maka hasilnya akan 0. Nah, pasangan kartu muatan ini disebut pasangan 0. Contoh, kartu muatan untuk modulkan 4 tambah negatif 4. Nah, ini bagaimana? Masukkan 4 buah kartu merah ya yang menunjukkan positif 4, kemudian masukkan kartu hijau dengan menunjukkan negatif 4. Nah, selanjutnya kita pasangkan. Nah, pasangan-pasangan ini namanya pasangan 0. Kemudian kita ambil masing-masing yang berpasangan. Ternyata tidak bersisa. Maka 4 ditambah negatif 4 itu sama dengan 0. Atau tadi sebelumnya adalah apabila positif ketemu negatif itu malah hasilnya negatif, ataukah tandanya hasilnya pengurangan. 4 dikurang 4 berapa? 0 kan? Nah, ilustrasi menggunakan kartu muatan seperti itu. Oke, sekarang apabila operasi hitung campuran, artinya di sini adalah dalam suatu soal itu ada tanda positif, tanda negatif, atau tanda penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita tetap menggunakan bantuan garis bilangan ya apabila angkanya ini sedikit atau lebih kecil, nggak sampai ratusan. Nah, di sini kita mau dari negatif 4. Nah, negatif 4 kita tunjukkan dulu negatif 4.
kemudian karena di situ adalah ditambah 12, berarti bergeser ke kanan sejauh 12 satuan. Maka berakhir di bilangan 8 atau di angka 8. Nah, selanjutnya karena di sini adalah dikurang 5, maka bergeser ke kiri sejauh 5 satuan. Maka berakhir di angka atau bilangan 3. Maka hasil dari soal tersebut adalah min 4 ditambah 12 dikurang 5 sama dengan 3. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh selanjutnya, 3 dikurang negatif 4 ditambah 2, hasilnya berapa? Kita mulai dari posisi 3, berarti bergeser ke kanan 3 satuan. Kemudian, nah di sini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya ya. Nah, di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Artinya 3 dikurang negatif 4. Apabila pengurangan ketemu negatif ya, pengurangan ketemu negatif, maka berubah menjadi penjumlahan atau positif. Negatif ketemu negatif itu menjadi positif atau menjadi sebuah penjumlahan. Maka artinya 3 ditambah 4. Karena positif 4 atau tambah 4 berarti bergeser ke kanan sejauh 4 satuan. Berarti berada di angka bilangan 7. Nah, selanjutnya di sini adalah tambah 2. Maka bergeser ke kanan lagi sejauh 2 satuan. Berakhirlah di angka 9. Maka hasil dari 3 dikurang negatif 4 tambah 2 itu sama dengan 9. Oke, itu penjelasan dari Bapak tentang mengenal bilangan bulat dan penjumlahan dan serta pengurangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan seksama. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.